Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5A SD Jenaka 2. Apa kabar kalian pagi ini? Ya, kita belajar lagi ya. Sekarang kita sudah hari Senin. Hari ini kita pembelajaran tentang PKN, tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar kehidupan bersama di Indonesia. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita langkah baiknya untuk berdoa dulu dalam hati ya. Semoga pembelajaran hari ini kalian bisa memahami dan juga bisa mengerjakan tugas dengan lancar. Baiklah, langsung saja kita ke pembelajaran hari ini. Ya, pentingnya Pancasila sebagai dasar kehidupan bersama di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia mempunyai nilai-nilai yang wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kandungan dari sila-sila Pancasila secara garis besar terbagi atas beberapa tingkatan. Yang pertama adalah nilai dasar, instrumental, dan praktis. Pancasila juga mengandung nilai moral dan norma yang harus diterima oleh seluruh warga negara karena hal tersebut menjadi landasan bagi kehidupan bersama di Indonesia. Meskipun Pancasila terdiri dari 5 sila berbeda, tetapi semua saling melengkapi dan menjadikan Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh untuk jadi pedoman kehidupan bersama di Indonesia. Oleh karena itu, dalam Pancasila itu terdapat norma-norma yang terkandung ya, yang dapat kita gunakan dalam dasar kehidupan bangsa agar tidak mudah timbul perpecahan. Apa sih itu norma? Ya, norma adalah kaidah atau aturan-aturan yang ada di masyarakat yang mengatur kehidupan manusia dan mempengaruhi tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Jadi kalian di rumah itu tidak bisa bersikap bebas ya. Jadi kalian harus mematuhi aturan-aturan yang ada di lingkungan masyarakat kalian. Nah, ada 4 jenis norma yang harus kalian patuhi ya, biasanya yang ada di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Ya, yang pertama ya, jadi yaitu norma agama. Ya, artinya norma yang berasal dari ajaran Tuhan atau ajaran agama yang berisi aturan-aturan, sikap, dan tingkah laku yang baik yang diajarkan oleh Tuhan melalui agama ya. Seperti kalian ketahui, kalau kalian itu di sekolah pun belajar tentang agama Islam. Nah, di situ kalian diajarkan oleh guru ya untuk berbuat yang baik ya, dan juga menjauhi larang-larangannya. Biasanya sanksi bila melanggar yaitu dosa atau hukuman dari Tuhan kelak di akhirat nanti bila kita sudah meninggal dunia. Lalu yang kedua adalah contoh dari norma agama ya. Ini adalah saling toleransi antara pemeluk agama yang berbeda di Indonesia ya. Nah, ini contoh pelanggarannya ya, bisa kalian lihat dari gambar di sini. Ada dialog antara 3 orang ya, yang 2 sedang berkata kasar terhadap teman yang lain. Itu adalah contoh pelanggaran dan tidak boleh ditiru. Lalu norma kesusilaan. Ya, norma kesusilaan ini ya disebut juga dengan norma moral. Norma yang berasal dari hati nurani, suara hati manusia yang berisi pertimbangan baik dan buruk. Ya, jadi sanksi bila melanggar adalah perasaan takut, resah, gelisah, merasa dikejar-kejar, merasa bersalah. Inilah contoh norma kesusilaan ya. Ada diskusi antara 3 anak ya. Di anak yang pertama berbuat salah, akhirnya meminta maaf kepada anak yang dikerjain ya. Lalu temannya ya bilangin bahwa nah gitu, tidak boleh saling mencelakain atau lalu ini adalah contoh pelanggarannya seperti yang kalian lihat, yaitu mencontek pada saat ulangan. Ini adalah termasuk pelanggaran dari norma kesusilaan.
Yang ketiga adalah norma kesopanan. Nah, norma kesopanan juga disebut dengan norma sosial, artinya norma yang berasal dari kebiasaan sekelompok orang atau masyarakat yang dianggap baik. Sanksi bila melanggar, yang pertama ya biasanya dicela, dicemooh, dikucilkan, diasingkan, dicap jelek, dan dijauhi oleh masyarakat atau teman. Nah, ini adalah contoh norma kesopanan atau adat atau sosial. Ya, dia ada orang sedang ngobrol, lalu ada orang yang lewat di depan orang yang sedang ngobrol ya, memberikan kata permisi. Ya, ini adalah menunjukkan bahwa orang tersebut adalah sopan ya. Lalu ini ada contoh pelanggaran norma kesopanan ya, seperti meludah di depan orang, itu sama aja kalian tidak sopan terhadap orang tersebut ya. Setelah yang keempat, yang terakhir adalah norma hukum. Nah, ini adalah norma hukum, artinya norma yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan mempunyai sanksi yang bersifat tegas. Sanksi bila melanggar biasanya tergantung lingkungan berlakunya norma hukum tersebut dan berat ringannya pelanggaran ya. Ini bisa juga dibuat oleh polisi ya, jadi bila kalian melanggar itu akan sanksinya bisa dipenjara ya. Misal hukum di sekolah, tertib sekolah, sanksinya skors. Hukum negara, sanksinya kurungan penjara, denda, atau mati. Nah, inilah contoh norma hukum ya. Gambar orang sedang berkendara dan dia berpikir bahwa dia sudah aman dan memiliki surat-surat yang lengkap dan memakai helm ya, berkendara dengan lengkap. Lalu contoh pelanggarannya yaitu kalau di sekolah, seperti kalian lihat di foto, yaitu terlambat masuk sekolah ya, tidak boleh masuk ya. Ya, itu saja pembelajaran hari ini. Selamat belajar ya. Mudah-mudahan kalian bisa dapat memahami pembelajaran PKN hari ini. Apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan lewat chat WhatsApp atau telepon langsung ke nomor Bapak. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.